siang Ibu dan Juliana juga. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching terutama untuk medis yang akan berperan sebagai coach, kemudian juga Juliana yang akan berperan sebagai coach dan saya sendiri MSI sebagai pengamat. Baiklah Ibu, sebelum ke praktik coachingnya sendiri ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah melihat rubrik penilaian yang ada di LMS? Ya. Jadi Ibu sudah mengetahui tentang kriteria apa saja yang ada dalam LMS tersebut. Terkait nanti praktik yang akan Ibu lakukan, saya ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Potensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua itu tentang mendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah yang pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang secara spesifik yang akan saya observasi itu adalah sebagai pendengar aktif. Ibu memilih yang nomor 2 itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Adapun indikator untuk pendengar aktif, yang pertama yaitu menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach ini, dan yang kedua itu merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan waktunya kepada Ibu. Silahkan Ibu lanjutkan praktik coachingnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali pada siang hari ini saya bisa bertemu langsung bertatap muka dengan Ibu. Tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat Ibu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan keberkahan. Bu Riana, kalau saya tidak ini ya, kemarin Ibu ada menghubungi Ibu ya? Iya betul. Katanya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau yang sedang Ibu pikirkan. Ya, betul sekali Bu. Kemarin itu kan di SD itu sedang melaksanakan PAS ya Bu ya. Nah, setelah saya memeriksa hasil PAS-nya, ternyata hasil rata-rata PAS-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan hasil rata-rata ulangan harian. Makanya aduh, ini kenapa gitu, makanya mau ngobrol sama Ibu. Dilema Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Kalau menurut pengamatan saya itu terjadi karena yang pertama kan kalau PAS itu materinya banyak ya Bu. Selama semester itu kan ada 5 tema gitu untuk kelas 5. Jadi otomatis materinya lebih banyak dibandingkan ketika dengan ulangan harian. Kan kalau ulangan harian biasanya 1 tema. Kemudian saya pikir mungkin karena kurangnya persiapan dari siswa juga gitu. Mungkin berkaitan juga dengan tadi karena banyaknya materi, mereka tidak bisa memanage waktu, jadi kurang persiapan gitu untuk melaksanakan PAS itu. Selain itu karena dalam PAS itu kan pembelajaran materinya itu parsial ya Bu. Jadi PAS matematika, PKN, Indonesia itu parsial. Sedangkan dalam keseharian kami itu di kelas 5 pembelajarannya secara tematik. Gitu. Mungkin itu jadi beberapa faktor penyebabnya mungkin Bu. Ya, selain yang tadi Ibu sebutkan, baik itu karena banyaknya, karena ada jenis mata pelajarannya, kira-kira ada hal lain ya yang mempengaruhi dari hasil siswa tersebut kenapa bisa rendah? Kalau dari yang saya amati mungkin itu saja Bu, yang 3 itu yang paling dominan itu. Kalau misalkan Bu ya seandainya dari lingkungan barangkali itu Bu, ada pengaruhnya? Kalau dari lingkungan lebih ke apa sih? Lebih ke Barangkali fasilitas. kalau fasilitas insya Allah tidak terlalu mengganggu ya, karena di kami itu kan karena memang kurangnya jaringan internet sehingga dilakukannya secara manual gitu, secara konvensional. Jadi pakai kertas biasa, tidak pakai aplikasi gitu. Jadi kalau untuk sarana prasarana menurut saya tidak terlalu mengganggu. Kalau dari persiapan
kesiapan gurunya barangkali Bu? Kalau Dalam apa kemaksimalan dalam membimbing anak-anak? Nah, mungkin itu berkaitan dengan tadi yang seperti saya sampaikan, karena pembelajarannya itu kan tematik ya Bu ya. Karena dari sananya kan programnya kita RPP, bikin RPP tematik, sedangkan di rapot itu kan parsial gitu. Jadi agak kebingungan juga guru, sedangkan ini kan kebijakan dari dari pemerintah, jadi agak di luar jangkauan kita. Mungkin saya lebih fokusnya ke hal-hal yang bisa saya tangani lebih itu gitu ya, lebih yang bisa lebih saya tangani lebih lanjut gitu. Seperti mungkin bisa kalau di pembelajaran kan, kalau PAS itu kan banyak, dari satu semester itu kadang karena terlalu banyak materi mereka lupa pelajaran ini yang mana, lupa lagi. Nah, mungkin bisa disiasati kalau yang bisa ditangani oleh saya dalam melakukan pembelajaran bermakna. Itu kan kalau pembelajaran bermakna mereka itu kan lebih ingat gitu, lebih ingat, sehingga ini teh waktu yang soal ini teh waktu sama ibu belajar apa gitu misalnya. Mungkin itu sih yang lebih bisa saya tangani untuk butuh pembelajarannya gitu dibanding ke yang lainnya gitu. Baik Ibu. Nah, ini selanjutnya yang saya tanyakan, memang situasi apa sebenarnya Ibu harapkan dari yang tadi? Yang idealnya itu menurut Ibu seperti apa? Kalau situasi saat ini kan ada anak yang biasanya memang nilainya itu di atas KKM, nah ketika PAS jadi di bawah KKM. Nah, kalau situasi idealnya ya saya harap semua anak juga bisa lebih mencapai nilai lebih dari KKM gitu, kalau idealnya. Ya. Oke. Jadi seperti itu yang Ibu inginkan gitu ya dari yang tadi. Nah, kira-kira dari yang ingin Ibu harapkan tersebut, ada nggak gitu caranya atau apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa tercapai? Yang pertama mungkin karena tadi ya sudah disinggung sedikit tentang kegiatan pembelajaran. Mungkin untuk pembelajaran yang bermakna bisa saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena ada hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari gitu. Ketika kemarin itu saya kan menyamaratakan, jadi pembelajaran ini metodenya seperti ini, medianya ini semua gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya yang akan saya lakukan adalah dengan memberikan media yang bervariasi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan peserta didik. Apakah mereka itu gaya belajarnya visual, audiovisual atau audio saja. Jadi mungkin nanti saya bisa kembangkan di sana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. Kemudian untuk memanage waktu, sebenarnya bukan hanya gurunya yang harus pintar memanage waktu, tapi peserta didik juga, karena yang saya tahu peserta didik itu setelah pulang sekolah itu ada sekolah agama, kemudian sorenya istirahat sebentar, setelah maghrib mengaji, ada juga beberapa anak yang setelah sholat subuh itu mengaji lagi, kemudian sekolah lagi gitu. Nah, mungkin lebih sering diingatkan untuk bisa memanage waktu gitu. Kemudian ada juga komunikasi dengan orang tua agar bisa mengingatkan anaknya gitu untuk bisa lebih maksimal. Saya yang tekan Ibu ada kata berdiferensiasi Ibu ya. Ini kan memang teknik baru Bu ya. Nah, kira-kira untuk menerapkan berdiferensiasi terhadap proses pembelajaran ini, kira-kira bagaimana tekniknya? Pertama saya amati dulu karakteristik peserta didik, apakah dia itu tentu saja berdasarkan pengalaman dari pembelajaran sebelumnya, apakah anak ini sukanya visual ataukah audio, ataukah keduanya audio visual. Kemudian dilihat juga berdasarkan bakatnya. Biasanya ada anak, saya baru sekarang gitu ya, ada beberapa anak yang kalau bertanya itu selalu dihubungkan misalnya dengan olahraga, selalu dihubungkan dengan sepak bola. Nah, mungkin untuk kedepannya saya lakukan berdiferensiasi ini dengan melihat minat serta gaya belajarnya itu. Nah, terus selanjutnya Bu, kan berdiferensiasi itu bukan hanya pada prosesnya saja Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu tentang tekniknya Ibu pelaksanaannya nanti untuk berdiferensiasi itu? Untuk tekniknya sepertinya saya akan buat kelompok. Misalkan dari awal sebelum Ibu mengajar nih gitu, diferensiasinya bagaimana gitu. Atau di dalam prosesnya, atau nanti akhirnya produknya bagaimana kan? Ya, yang pertama
pertama tentu ada perencanaan dulu ya, berupa RPP. Saya buat dulu RPP-nya dari, kan biasanya pakai RPP yang biasa, nanti mungkin RPP-nya akan dirubah gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang ditambahkan. Kemudian untuk pelaksanaannya saya akan buat dalam peserta itu dalam beberapa kelompok. Kemudian disesuaikan dengan tadi apakah disesuaikan apakah mau medianya gitu yang divariasikan ataukah materinya gitu. Tapi kalau saya lihat di kelas saya kebanyakan biasanya itu yang paling menonjol itu di perbedaannya itu di dalam membaca gitu. Jadi biasanya saya kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka membaca gitu. Jadi disesuaikan untuk misalnya untuk kelompok yang A, B, C, yang A itu seperti apa, LKS-nya misalnya gitu, LKPD-nya kelompok B seperti apa, mungkin seperti itu. Nanti juga berpengaruh mungkin pada hasilnya ya, akan memberikan produk yang berbeda sebenarnya. Sekali Bu ya, berdiferensiasi. Pernah nggak Ibu sebelumnya melakukan diferensiasi? Sebenarnya pernah Bu, cuman dulu kan belum belajar ya Bu ya. Jadi pernah melaksanakan tapi nggak tahu itu berdiferensiasi. Namun mungkin karena belum belajar juga, jadi pembelajaran berdiferensiasinya belum maksimal. Itu ya. Selanjutnya nih Bu, tadi juga Ibu menyinggung tentang peran orang tua, ya. Peran orang tua untuk memaksimalkan hasil nilai siswa. Nah, menurut Ibu bagaimana agar siswa itu membantu mensukseskan Orang tua, ya, dari peran dari orang tua? Menurut saya peran orang tua sangat membantu gitu ya. Untuk tekniknya mungkin kan di sekolah saya ada, di kelas terutama ada namanya paguyuban orang tua. Nah, mungkin saya akan lebih sering berkomunikasi, apabila diperlukan saya juga home visit ke orang tua siswa tersebut. Kemudian kalau orang tua, kenapa kita harus melibatkan orang tua? Karena seperti yang pengalaman saya gitu, misalnya dalam membaca, anak yang mendapatkan bimbingan khusus dari orang tua di rumah itu perkembangannya akan jauh lebih baik gitu. Makanya kita juga berikan pengertian kepada orang tua betapa pentingnya peran mereka gitu terhadap perkembangan anak mereka seperti itu. Nah, tadi kan Bu yang mau kepada orang tua gitu. Nah, kalau boleh langkah-langkahnya begitu, kalau misalkan secara kan kemarin memang sudah tapi belum maksimal nih. Nah, sekarang ketika ada masalah seperti ini, kira-kira langkah real apa yang bisa Ibu lakukan, baik itu jangka pendeknya, jangka menengah, atau jangka panjangnya, agar terjadi kolaborasi yang betul-betul sinergis lah antara pihak sekolah dengan orang tua. Yang pertama rencananya sebenarnya ada buku penghubung Bu ya, cuman sudah lama itu nggak digunakan gitu. Ada, tapi kebanyakan kita kalau ada perlu kan WA gitu kan. Bu ini kenapa gitu? Jadi buku WA-nya nggak, bukunya ganti ke WA. Iya gitu. Tapi kan terasa kurang itu ya, kurang maksimal gitu. Nah mungkin nanti buku penghubungnya kembali diefektifkan gitu. Kemudian akan diadakan juga rencananya, tapi saya belum koordinasi dengan kepala sekolah, kan belum minta izin. Mau ada pertemuan rutin gitu paguyuban untuk membicarakan tentang perkembangan peserta didik gitu, untuk ya saling bertukar informasi antara pengetahuan guru gitu dengan pengetahuan siswa, karena harus ada juga persamaan persepsi ya antara guru dengan orang tua. Itu jangka baik jangka pendek bisa juga. Iya kalau oke, baik Bu. Tadi sudah ada beberapa nih ya rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, selain itu baik dari proses pembelajarannya ataupun dengan orang tua, hal apa lagi nih Bu dari sisi lain yang bisa kita kembangkan gitu, baik dari segi siswanya sendiri gitu, apakah bisa gitu Bu kita ajak untuk mensukseskan atau meningkatkan kemampuan sendiri terhadap anak itu? Kan tadi berdiferensiasi dari Ibu sendiri dalam cara mengajar, dengan orang tua juga kita maksimalkan, coba bagaimana? Siapa tahu dari siswanya juga ada yang bisa. Kalau menurut saya baik yang dilakukan oleh guru sendiri dalam pembelajaran maupun dengan apa yang dikoordinasikan dengan orang tua, itu pasti akan berdampak kepada siswa gitu. Meskipun tidak secara langsung siswanya harus begini, tapi apa yang dilakukan guru dan orang tua pasti akan berdampak langsung pada siswa gitu. Kalau untuk siswanya ya mungkin kita ingatkan untuk bisa memanage waktu tadi ini, misalnya kalau kalian waktu sengangnya jam berapa gitu, baiknya dilakukan untuk kegiatan apa gitu. Kemudian untuk tidur, waktu tidurnya jam berapa, mungkin lebih diingatkan seperti itu.
selanjutnya nih Bu, barangkali dari pemangku kebijakan di sekolah ini apa bisa? Kalau untuk pemangku kebijakan, biasanya kalau untuk pembelajaran sih tidak terlalu harus yang bagaimana gitu, tapi pemangku kebijakan di sekolah saya biasanya kalau untuk hal-hal yang positif itu mendukung gitu, dari komite, dari semua warga sekolah, semua ekosistem sekolah pasti mendukung. Barangkali misalkan ini Bu, dari kepala sekolah itu memberikan masukan untuk meningkatkan, boleh guru misalkan apalagi itu mau ditambahkan bimbingan atau apa barangkali gitu. Oh, kalau kepala sekolah sangat menganjurkan kalau itu, cuman kitanya kan dari gurunya mungkin harus lebih, nanti itu kan juga berhubungan dengan apa, komunitas. Kita harus bikin dulu komunitas, itu harus direncanakan dulu, diprogramkan dulu. Dan kalau untuk kepala sekolah yang menganjurkan apapun itu untuk kepentingan murid. Baik Bu, terima kasih ya. Untuk selanjutnya nih, kira-kira dari pembicaraan kita dari awal sampai barusan itu, kira-kira apa yang bisa Ibu peroleh gitu, bisa Ibu simpulkan? Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, saya bisa menyimpulkan ternyata gitu perlu koordinasi antara guru, siswa, pemangku kepentingan dan orang tua gitu, untuk bisa memaksimalkan potensi anak seperti itu. Kemudian juga saya dapatkan beberapa ide ya, tadi seperti pembelajaran diferensiasinya kan, tadi kan saya baru mau melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, Ibu tadi bertanya detailnya seperti apa, tekniknya seperti apa, saya sudah dapatkan gambaran gitu Bu dari percakapan seperti ini gitu. Dan untuk selanjutnya, kalau boleh saya tahu nih bagaimana perasaan gitu, saya gitu. Tadi kan Ibu tentang pikirannya seperti itu. Nah, perasaan Ibu setelah membicarakan kan, Ibu pertama tadi aduh saya di mana nih gitu. Nah, setelah curhat ceritanya nih, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu, jangan sampai masih bingung gitu atau seperti apa gitu. Alhamdulillah perasaannya karena kan tadi sudah ada gambaran-gambaran apa yang mau saya kerjakan dalam waktu dekat, kemudian dalam jangka panjangnya seperti apa sudah ada gambaran, jadi agak sedikit lega gitu, tidak terlalu beban kan kalau tadi gimana kenapa kayak gini gitu. Nah, karena sudah ada gambaran jadi saya sedikit lebih lega gitu Bu. Terima kasih atas percakapannya bisa lebih meringankan gitu Bu. Iya, baik Bu. Alhamdulillah Bu ya, pada hari ini kita telah melakukan pembahasan yang insya Allah itu bermanfaat. Baik saya juga sebagai coach ya Bu, Ibu sebagai coach, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita realisasikan, bisa bermanfaat, dan khususnya tadi seperti apa yang Ibu inginkan itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa ya. Bukan hanya sebenarnya bukan hanya pada PAI saja, tapi pada proses pembelajaran sehari-hari. Karena sesungguhnya memang itu tugas kita sebagai guru untuk membimbing mereka, menuntun mereka ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik, khususnya di dalam nilai ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan dan lainnya Bu ya, nanti curhat lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melaksanakan praktik dengan baik. Kemudian terkait tadi di awal pembicaraan kita bahwa Ibu ini kan ingin mengembangkan kompetensi yang kedua, yaitu sebagai pendengar yang buruk. Nah, di sini pada saat tadi melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Ketika tadi Ibu melaksanakannya secara langsung dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, terkait kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu seperti apa? Ya, baik. Dari yang coaching yang telah saya laksanakan tadi, kan yang saya kembangkan itu adalah sebagai gerak gitu ya. Indikatornya itu yang pertama menemukan kata kunci. Nah, kata kuncinya tadi saya sudah mendapatkan kata kuncinya, dan juga saya berusaha untuk merespon apa yang disampaikan oleh beliau. Masih ada tambahan lagi? Dan untuk kata kuncinya tadi itu bahwa Ibu anak itu punya kendala di dalam nilai kayak siswa yang rendah. Tapi Bu Riana juga sudah memiliki rencana aksi
ASI yang akan dilaksanakan. Selain rencana ASI juga Ibu Riana tadi menyampaikan kesimpulannya juga sebagai tanggung jawabnya dan sudah mengungkapkan juga perasaannya sebelum berdasarkan hasil observasi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, yang pertama tadi pada saat coaching ini Ibu sudah mengikuti alur ceritanya sendiri, kemudian Ibu juga sudah menemukan kata kunci sebagai indikator dari keberhasilan pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian juga Ibu bisa merespon terhadap apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Kemudian Ibu juga bisa menggali potensi sehingga coach ini bisa menemukan solusi-solusinya terkait permasalahan yang dialaminya. Kemudian juga Ibu juga bisa membentuk suasana yang sangat nyaman tadi juga ketika coaching dilaksanakan. Kemudian juga pada akhirnya coach sendiri bisa menemukan kesimpulan dari apa yang ingin permasalahan dari yang dia kemukakan. Kemudian kalau tadi kan Ibu lebih spesifik ke pengembangan kompetensi yang kedua ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ini Bu, yang pertanyaan berbobot itu sangat menantang sekali bagi kita Ibu ya, karena memang coaching ini biasa kita harus bisa kita laksanakan baik pada siswa ataupun dengan semua guru. Nah jadi kedepannya saya ingin sebagai coach yang memiliki pertanyaan yang berbobot gitu, agar lebih menggali penyelesaian yang dikemukakan oleh coaching. Terima kasih Ibu, semoga apa yang Ibu harapkan tadi bisa terwujud. Kemudian juga insya Allah 3 kompetensi ini nanti Ibu akan bisa memilikinya. Tadi juga sudah sangat luar biasa, dan semoga apapun kompetensi yang kita miliki ini bisa menunjang terhadap tugas dari kita sebagai pendidik juga. Alhamdulillah untuk pasca percakapan coaching ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu dan semoga Ibu selalu semangat untuk melakukan coaching-coaching berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.